Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya atas nama Mulyadi, Prodi Ilmu Hukum S1, Fakultas Universitas Cut Nyak NPM 2429061015. Izin ingin memaparkan terkait materi yang Bapak berikan, yaitu yang berjudul Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam mewujudkan keadilan. Latar belakang, hukum dan politik memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan. Keduanya saling berhubungan dan seringkali mempengaruhi satu sama lain dalam praktiknya. Wajah hukum di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks. Praktiknya, penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum dan peradilan. Peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Rumus masalah, bagaimana hukum dalam penyelesaian konflik. 2. Bagaimana peran politik dalam penyelesaian konflik. 3. Seperti apa kolaborasi hukum dan politik. 4. Bagaimana reformasi hukum dalam perspektif teori hukum dalam mewujudkan keadilan. Pembahasan A. Peran hukum dalam penyelesaian konflik. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk kondisi diskriminasi dan marginalisasi dalam peraturan sosial ekonomi, politik dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan dalam kehidupan berbudaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan dan mengerikan. B. Peran politik dalam penyelesaian konflik. Politik berperan penting dalam penyelesaian konflik karena melibatkan pengelolaan kekuasaan, kepentingan, dan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Sebagai alat untuk mencapai konsensus dan stabilitas, politik berfungsi untuk mengatasi konflik baik secara preventif maupun reaktif. Berikut adalah peran politik dalam menyelesaikan konflik. 1. Menjadi sarana negosiasi dan diplomasi. 2. Membentuk kebijakan publik dan menyelesaikan konflik. 3. Memediasi kepentingan yang berbeda. 4. Menyediakan pemimpin sebagai fasilitator perdamaian. 5. Menangani konflik melalui diplomasi multilateral. 6. Mengatasi konflik dengan reformasi struktural. 7. Memobilisasi dukungan untuk perdamaian. 8. Menyediakan ruang rekonsiliasi politik. 9. Membangun dialog dan negosiasi. 10. Menyediakan mekanisme penyelesaian yang fleksibel. 11. Menciptakan institusi demokratis untuk mengelola konflik. 12. Menyelesaikan konflik internasional melalui diplomasi. C. Kolaborasi hukum dan politik. Hukum dan politik memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penyelesaian konflik. Hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan keadilan, sementara politik menyediakan ruang untuk negosiasi dan pengambilan keputusan dalam menghadapi perbedaan kepentingan. Kolaborasi keduanya diperlukan untuk menghasilkan solusi yang efektif. C. Reformasi hukum dalam perspektif teori hukum dalam mewujudkan keadilan. Reformasi hukum dan keadilan bukanlah hal yang baru untuk dibicarakan, namun dalam situasi yang sudah krisis kepercayaan seperti saat ini, justru kedua masalah ini menjadi tuntutan utama dan menjadi harapan masyarakat. Kedua hal ini memang tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Bahkan ketika hal tersebut dibicarakan dan dianalisis, semakin ditemukanlah kerumitan dan kekompleks masalahannya. Keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah bagian dari tuntutan reformasi hukum. Kesimpulan, 1. Hukum dan politik adalah dua alat utama dalam penyelesaian konflik.
Ketika hukum bertindak sebagai penjaga keadilan formal, politik menjadi arena dinamis untuk negosiasi dan pengambilan keputusan. 2. Hukum adalah pilar penting dalam penyelesaian konflik karena mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan perdamaian secara berkelanjutan. 3. Politik adalah alat yang sangat efektif dalam menyelesaikan konflik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 4. Reformasi hukum yang kini sedang gencar-gencarnya didengungkan hendaknya dilakukan dengan manajemen strategik tertentu, sesuai dengan latar belakang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan filosofi yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak, terkait judul yang Bapak berikan, yaitu Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan. Apabila cara paparan saya banyak salah, saya mohon maaf, Pak, dan saya mohon bimbingannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.